Kata Medan tak asing di telinga kita. Sebagaimana yang kita tahu, Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Namun di tengah eksistensi dan kaya akan keberagamannya, kota Medan tak luput dari beberapa masalah yang seringkali muncul, sebagaimana umumnya pada kota-kota besar lainnya. Salah satu masalah yang tak kunjung usai di kota Medan adalah masalah kemacetan. Tiap hari, pemandangan ini selalu terlihat di sejumlah titik dan persimpangan, terutama pada saat jam-jam sibuk. Perlu kita ketahui, ibu kota Sumatera Utara ini tercatat sebagai kota ke-6 dengan angka kemacetan tertinggi di Indonesia. Kemacetan yang terjadi adalah imbas dari pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, namun tidak dibarengi oleh peningkatan volume jalan yang memadai. Hal ini diperparah dengan kondisi banyaknya warga yang berokupansi menggunakan jalan. Kita ambil contoh, pedagang di sejumlah pasar besar yang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Lokasi-lokasi semacam ini kerap menjadi pusat kemacetan karena ruas jalan menyempit dan menyita ruang yang seharusnya berfungsi sebagai lintas kendaraan. Sinergitas daerah-daerah seperti Medan, Binjai, dan Deli Serdang memang telah menghasilkan salah satu solusi angkutan umum. Salah satunya adalah bus Mebidang. Namun perlu diingat, program yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini seperti tidak mendapat minat yang lebih dari warga. Bus-bus yang digunakan kerap sepi. Infrastruktur pendukung seperti halte juga masih kurang memadai, sehingga sulit menjangkau minat masyarakat. Lantas apa yang salah? Perlu ada penekanan. Pembenahan sistem angkutan umum mutlak harus dilakukan. Pengaturan penggunaan angkutan umum pun perlu tertata dengan baik tentunya. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Medan sejak 16 November 2021 resmi mengoperasikan fasilitas umum berupa bus bertajuk Teman Bus, yang merupakan singkatan dari transportasi ekonomis, mudah, aman, dan nyaman. Dodi Ramli Hutagaul, staf operasional lapangan Terminal Amplas menuturkan, di mana Teman Bus telah hadir di 5 daerah yang salah satunya di Kota Medan. Ia juga menyebutkan pada awalnya transportasi ini hanya terdapat di 3 koridor, yang diantaranya yakni Terminal Pirang Baris, Terminal Amplas, dan Terminal Tuntungan. Kini Teman Bus sudah memiliki 5 koridor, diantaranya wilayah Amplas, Tuntungan, Pinang Baris, Tembung, dan Belawan. Namun muncul pertanyaan, apakah Teman Bus adalah solusi dari kemacetan di Kota Medan? Dan ide siapakah transportasi umum bertema Teman Bus ini dibuat? Staf operasional lapangan koridor Amplas ini menjelaskan, pengadaan Teman Bus ini bukan didasari sebagai solusi mengatasi angka kemacetan di Kota Medan, karena tidak ada jalur khusus yang digunakan transportasi saat beroperasi. Itu sebabnya ia hanya berfokus pada penyediaan jasa angkutan umum yang sesuai dengan tagline-nya, ekonomis, mudah, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya hanya menjadi produk saingan bagi transportasi serupa, seperti angkot yang disebut sebagai raja jalanan di Medan, juga becak motor, serta para driver ojol yang masih mendominasi hijaunya jalan-jalan kota. Kalau ujungnya transportasi ini hanya sebagai produk yang ditujukan untuk bersaing dalam segi penyediaan layanan yang aman dan nyaman, lantas tidak menutup kemungkinan pengoperasian Teman Bus ini justru semakin meningkatkan angka kemacetan di kota metropolitan ini. Sebagaimana dilansir dalam wawancara singkat, pengoperasionalan transportasi ini adalah produk dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Lalu muncul pertanyaan, kalau bukan sebagai solusi dari tingginya angka kemacetan, apakah mungkin transportasi Teman Bus ini akan mampu memenangkan persaingan transportasi di kota para ketua ini, hingga pada akhirnya akan menggeser eksistensi angkutan kota berupa angkot, becak motor, dan angkutan online yang sejenis? Atau lagi dan lagi, Teman Bus hanya akan mengalami nasib yang sama dengan angkutan sejenis, yaitu Mebidang yang kini berjalan sebagaimana mestinya, namun tak begitu menarik perhatian dan antusiasme masyarakat. Dan jika memang nantinya Teman Bus menambah kemacetan Kota Medan, apa alasan kementerian maupun pemerintah kota menghadirkan Teman Bus Metro di Kota Medan itu sendiri? Mungkin saja Metro Daily juga hadir sebagai alat transportasi yang mudah digunakan masyarakat. Tapi muncul lagi pertanyaan, seberapa jauh kepedulian dan seberapa besar kepekaan masyarakat saat ini pada segenap fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah setempat? Hitung saja,
Berapa banyak fasilitas umum yang ditujukan mempermudah akses masyarakat, tapi justru beralih fungsi hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan banyak pihak. Dan berapa banyak sarana dan fasilitas umum di tengah kota yang sengaja dirusak atau digunakan serta dijaga dengan baik oleh masyarakat ini. Sebut saja bahu jalan yang harusnya dipergunakan para pejalan kaki, tapi tak luput dari jarahan para pedagang yang dengan leluasa mengalih fungsikan sebagaimana harusnya. Berapa banyak taman kota yang dibangun dan dihias sedemikian rupa, namun kusam dan porak-poranda di tangan mereka yang usil dan mengambil keuntungan sepihak. Kalau begitu, siapa yang salah? Bukan tanpa alasan tentunya, pengadaan transportasi bertema teman bus ini menjadi salah satu sarana membentuk kebiasaan tertib menggunakan transportasi umum di masyarakat. Perlu diketahui, teman bus menghadirkan model medium berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk, dan big bus dengan kapasitas penumpang hingga 60 orang dengan 30 tempat duduk. Untuk menunjang kenyamanan, setiap armada bus ini dilengkapi dengan sensor alarm dan CCTV untuk pengawasan. Berdasarkan penuturan Dodi Ramli Hutagaul, untuk menggunakan jasa transportasi ini, Anda harus menggunakan pembayaran non-tunai. Cukup dengan menempelkan kartu di mesin tapping, sejenis kartu tap cash BNI, flash BCA, e-money Mandiri, dan Brizi BRI. Sebagaimana dijelaskan di masa promo peluncuran teman bus Medan ini, Dinas Perhubungan Kota Medan menggratiskan tarif penggunaan dan akan ada pemberitahuan lebih lanjut nantinya jika telah diberlakukan tarif normal. Namun dengan tagline-nya yang ekonomis, mudah, aman, dan nyaman, sudah dapat dipastikan tarif teman bus nantinya akan sangat terjangkau dan ramah di kantong masyarakat. Namun kita kembalikan pada para pengelola dan pemegang kebijakan di kota para ketua ini, sejauh mana regulasi yang dibuat mampu bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya, guna memudahkan, menertibkan, dan mesejahterakan masyarakat. Tak lupa kita berharap segenap lapisan masyarakat turut andil mendukung dan berantusias menyambut semua kebijakan yang diupayakan, agar terciptanya pola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang tertib. Terlebih kita menitik beratkan pada ruas kemacetan yang hari ini seharusnya telah menemukan titik terangnya.